club, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidah Fitriani, Prodi PGMI 1B semester 1 dari kampus Tai Ma'arif Sanggolagon. Di sini saya akan membacakan hasil makalah kelompok saya yang berjudul Dasar dan Tujuan Pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan umum. Masalah dasar dan tujuan pendidikan adalah merupakan suatu masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, sebab dari dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan, dan dari tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik itu dibawa. Pada umumnya, tiap-tiap bangsa dan negara sependapat tentang pokok-pokok tujuan pendidikan, yaitu mengusahakan supaya tiap-tiap orang sempurna pertumbuhan tubuhnya, sehat otaknya, baik budi pekertinya, dan sebagainya, sehingga ia dapat mencapai puncak kesempurnaan dan bahagia hidup lahir batin. Dengan demikian, maka dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi dari kurikulum. Di samping itu, kurikulum sebagai alat pembentuk harus pula disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan akhir dari pendidikan itu, berbagai dasar dan tujuan pendidikan menurut A.G. Suejono sebagai berikut. 1. Dasar dan tujuan pribadi pendidik. Dasar, nilai hidup atau ekonomi. Dalam ekonomi, asistentis, intelek, sosial, politik, dan agama. Tujuannya agar anak didik dapat mewujudkan atau menikmati nilai-nilai hidup tersebut. 2. Dasar dan tujuan pendidikan duniawi dan akhirat. Dasar, agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan, kebahagiaan di alam baka. 2. Nilai hidup duniawi. Tujuannya, kebahagiaan di alam tanah. 3. Dasar dan tujuan pendidikan umum. Di samping perbedaannya, manusia ternyata masih memiliki kesamaan dasar dan tujuan yang bersifat umum berdasarkan hakiki dan tugas manusia di duniawi. Di dunia ini dapatlah ditemukan suatu dasar dan tujuan pendidikan yang pada umumnya dapat diterima oleh semua orang, bahkan semua bangsa. Berikut adalah dasar dan tujuannya. A. Dasar, manusia adalah ciptaan Tuhan. Tujuannya memuji nama Tuhan, melaksanakan tugas daripadanya. B. Dasar, manusia adalah insan yang memiliki kedudukan dan tugas yang sama. Tujuannya melakukan tugas kemanusiaan, membangun kebahagiaan untuk manusia. C. Dasar, manusia hidup mengelompok bangsa dan negara. Tujuannya membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab, menciptakan masyarakat yang adil. D. Dasar, hidup bermasyarakat. Tujuannya menjadi anggota masyarakat yang baik. E. Dasar, manusia adalah makhluk moral. Tujuannya hidup sehat maupun jasmani dan rohani. Dari kelima hal di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan umum pendidikan yang sesuai dengan hakiki tugas manusia adalah mampu melaksanakan tugas dari Tuhan sebaik-baiknya, mampu melaksanakan tugas kemanusiaan, mampu melaksanakan tugas kewarganegaraan, mampu melaksanakan tugas kemasyarakatan, dan mampu melaksanakan tugas pribadi sebaik-baiknya. 2. Tujuan pendidikan. Menurut Langford, mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan yang saling bertautan sebagai berikut. 1. Tujuan umum, tujuan lengkap atau tujuan total. Tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan ke sana demi tercapainya tujuan umum tersebut. 2. Tujuan khusus atau pengkhususan tujuan. Tujuan umum
kita perlu juga melewati jalan-jalan yang khusus. Untuk mengkhususkan tujuan umum itu, kita dapat mempergunakan beberapa pandangan dasar sebagai berikut. 1. Untuk mencapai, kita harus melihat kemungkinan, kesanggupan, pembawaan, umur, dan jenis kelamin anak didik. 2. Kita harus melihat lingkungan dan keluarga anak didik. 3. Kita harus melihat tujuan anak didik dalam rangkaian masyarakat. Dengan adanya berbagai pandangan dasar tersebut, tujuan umum pendidikan akan memiliki corak yang khusus dan tidak mengubah sifat tujuan umum. 3. Tujuan tak lengkap atau masih terpisah-pisah adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu, misalnya kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, pengetahuan, dan sebagainya. 4. Tujuan sementara adalah titik-titik perhatian sementara yang kesemuanya itu sebagai persiapan untuk menuju kepada tujuan umum tersebut. Misalnya, membiasakan anak suka bersih, tidak membuang air kecil di sembarang tempat, berbicara sopan, mengajarkan yang bermanfaat, dan sebagainya. 5. Tujuan insidental adalah tujuan yang terpisah dari tujuan umum, tetapi kadang mengambil bagian dalam menuju tujuan umum. 6. Tujuan intermedier adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu, pengetahuan, atau keterampilan demi tercapainya tujuan sementara. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa dasar pendidikan itu tak terlepas dari corak kurikulum yang berlaku pada saat ini. Siswa dapat memahami tentang nilai-nilai baik dunia maupun akhirat. Begitu pula dengan tujuan pendidikan yang harus seimbang antara hubungan sosial, bermasyarakat, atau semua hal yang berkaitan tentang nilai-nilai dunia dengan hubungan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau Tuhan, sehingga anak didik mampu mewujudkan atau menikmati nilai-nilai tersebut. Sekian hasil dari makalah saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.